Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan energi dia, seseorang yang saat ini cukup menyita pikiranmu ya, cukup menyita perhatiannya kamu. Oke, nah jadi kita lihat di sini bagaimana si dianya ke dirimu. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai. Kita lihat dulu kondisi dan keadaan hubungan kalian ya. Oke lah, jadi kalau Mari tangkep gini, memang ini nampaknya bisa hubungan yang cukup mengganggu dirimu gitu ya. Walaupun ternyata ini lebih banyak dalam interaksinya kalian, dianya kayak bikin kamunya itu tuh ngerasa happy ya, kayak bikin kamu merasa bahagia gitu ya, kayak bikin kamu ngerasa nyaman, bikin kamu ngerasa adalah sensasi-sensasi nikmatnya kamu yang bisa kamu rasakan gitu ya. Namun sekaligus juga ini cukup bikin kamu OVT ya, cukup bikin kamu jadi kayak overthinking gitu loh. Mungkin kamu kayak takut ditinggalkan sama dia gitu ya, kamu sudah terlanjur seperti yang ada merasa tertantang gitu loh dengan hubungan ini gitu ya. Jadi kayak bisa menaklukkan dia, bisa memiliki dia, bisa membuat dia jatuh cinta sama kamu, bisa bikin dia sayang sama kamu, bisa bikin dia punya tanggung jawab ke dirimu ya, atau ke hubungan kalian. Itu tuh kayaknya sudah menjadi sebuah maksud dan tujuannya kamu gitu loh ya. Nah jadi untuk mendapatkan target yang kamu inginkan itu, bisa agaknya kamu mau itu tuh seperti agak-agak pesimis gitu ya, kadang-kadang gitu, kadang-kadang pesimis, apa aku bisa naklukin dia misalnya ya, apa aku bisa nih bikin dia cinta sama aku, bisa bikin dia sayang sama aku gitu ya, apa bisa nih kebahagiaan kami bakalan langgeng gitu ya, apa bisa dianya jadi suaminya aku, jadi istrinya aku gitu. Soalnya Mari nampak kamu di sini walaupun hubungannya katakan hubungan yang teman tapi mesra kah gitu ya, namun tidak di kepalamu ini tuh mau kamu angkat relationship-nya jadi hubungan yang bener-bener mapan gitu loh ya. Jadi mungkin kamu ngelihat dia ideal banget nih jadi suaminya kamu, jadi istrinya kamu gitu loh ya di sana. Makanya kamunya, aduh aku nggak mau ini hanya hubungan teman tapi mesra, gitu ya. Atau ya kalau ini tuh hubungannya sudah dalam ikatan rumah tangga gitu ya. Jadi kamu ya mau gitu loh, bahwa dalam rumah tangga ini apa yang dia lakukan selama ini ke kamu tentu dalam versi terbaiknya dia gitu ya, yang mendatangkan dampak bahagia untukmu. Nah kamu mau kalau dianya itu tuh terus menerus gitu, berkelanjutan ya, mendisiplinkan dirinya dia untuk tetap melakukan hal yang itu gitu loh ya. Misalnya kamu seneng kalau dia kasih kamu duit yang banyak gitu ya, bisa bikin kamu itu tuh jalan-jalan ke luar negeri misalnya, bisa kayak kamu belanja-belanja apapun yang kamu inginkan gitu ya. Kamu mau itu tuh bisa kejadian terus menerus gitu ya. Nah di sini mari lihat, kalian kayaknya ada merasa bersalah gitu ya, ada rasa bersalah ke si pasangannya kamu gitu. Nggak tahu Mari ini perasaan bersalah apa gitu ya, tetapi ada di sana. Mari lihat, mungkin kayak perasaan bersalah, apakah aku ini tuh kurang ini perlakuan kepada dia gitu ya. Jadi ini misalnya ketika kalian berantem, ketika kalian ribut gitu ya, kamu bisa duluan mempersalahkan dirimu. Aduh iya sih, aku juga sih. Padahal belum tentu itu tuh kesalahannya kamu gitu ya, belum tentu itu kekeliruannya kamu, tapi kamu udah kayak duluan gitu mengintrospeksi dirimu, ala iya ini aku ini ngapain aku ngomong kayak gitu ya, iya sih ngapain aku nggak bikin itu ya, gitu-gitu kamunya ya. Mungkin kamu ingin jadi pasangan yang perfect gitu ya untuk si pasangannya kamu ini gitu
Jadi ya sehingga kamu agaknya keras kepada dirimu sendiri gitu ya. Atau yang bisa aja kamu misalnya ketika terluka sama dia, oleh dia gitu, kamu bisa aja yang kayak ngomongin ke dirimu, apa aku ini terlalu manja ya? Apa aku terlalu cengeng ya? Apa aku ini baperan ya? Gitu-gitu ya kalau mari lihat Gemini. Jadi walaupun kalian energinya Gemini, biasanya itu energi feminin, maskulin gitu ya. Yang logika rasionya itu tuh lebih bermain gitu. Tapi tidak dengan si dia gitu. Kamu bisa jadi kayak lebih emosional gitu ya. Kamu bisa lebih feminim di sana. Walaupun tubuh fisiknya kamu itu tuh cowok gitu. Ya. Tubuh fisikmu cowok, kamu laki-laki jelas-jelas di KTP-nya kamu tertera di situ dia pria gitu ya, laki-laki gitu ya. Tapi begitu dengan dia, kamu lebih kayak cenderung dikontrol oleh rasanya kamu gitu ya. Jadi ya kamu bisa yang memang di sini tuh sangat amat mencintai dirinya setidaknya untuk saat sekarang gitu. Kadang-kadang rasa cintanya kamu sama dia ini tuh seperti mengganggu kamu gitu loh. Seperti yang terusik kamunya gitu ya. Karena rasa cinta dan rasa sayangnya kamu sama si seseorang ini. Jadi ini tuh hubungan ini tuh membahagiakan tapi justru juga bisa sekaligus yang bikin kamu stres gitu ya. Yang bikin kamu tidak happy gitu loh ya. Karena ya ada tantangan dalam relationship ini. Setidaknya begitu menurut pemikirannya kamu. Sorry ya, mari ini cabut, mari lupa tadi mutein ini, lupa bikin mute. Oke, nah di sana, maaf ya, di situ, ya. Nah di sana. Jadi ini kayak paradoks gitu loh, yang membahagiakan tetapi sekaligus juga yang membuat sedih, yang membuat kamu jadi kemerusung, yang membuat kamu sulit tidur malam, bikin kamu sulit menelan yang kamu kunyah gitu ya. Nah di situ ya. Ini beberapa kayaknya lagi mikirin orang dari masa lalu ya. Ini kayak lagi mikirin orang dari masa lalu. Jadi ini bisa jadi kamu dengan dia itu tuh sudah tidak bersama lagi gitu ya. Kamu dengan dia sudah tidak bersama. Nah, kalian ini tuh walaupun ini ceritanya cerita masa lalu, namun kayak saling memikirkan gitu ya. Tidak heran ya. Kemudian jika saat sekarang pikirannya kamu tersita karena seseorang ini, karena boleh di sini terjadi sinkronitas gitu ya. Ini ceritanya di energi kuantum. Dia mikirin kamu, kamu mikirin dia. Kamu mikirin dia, dia mikirin kamu. Sinkronitas seperti itu. Kalian lagi ada di frekuensi yang sama, setidaknya di ranah pikiran di sana ya. Jadi kayak ini bisa seperti finish gitu ya untuk sementara. Tapi itu finishnya hanya di dunia fisik ya. Kalau di dunia batin, mari lihat, atau di dunia energi gitu ya, mari lihat kalian masih saling terhubung satu sama lain gitu. Nah ini juga kayak rasa bersalah itu tadi kan ada Mari bilang kamu kayak ngerasa bersalah. Beberapa dari kaum Gemini ya mungkin mengakui gitu ya bahwa relationship ini banyak sedikitnya ini tuh sebab karena dirimu juga gitu ya. Apalagi bagi kamu yang memang berbesar hati gitu ya, kamu orang yang memang orang bertanggung jawab gitu ya. Kamu pasti bisa bilang bahwa ya perpisahan ini tuh sebabnya karena aku gitu ya. Ada di sana. Namun juga kayak tidak semata-mata kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri. Kamu juga bisa menyalahkan keadaan. Mungkin juga kamu bahkan bisa menyalahkan dia gitu ya. Walaupun dia perfect di matamu sebagai seorang figur pasangan gitu ya. Untuk di beberapa hal gitu ya. Tapi tetap juga adalah keliru-kelirunya dia. Jadi mari lihat kamu bisa, ini tuh penilaiannya kepada hubungan kalian. Ini penilaian yang cukup sehat gitu loh. Jadi kamu bukan
gaya-gaya playing victim doang gitu ya. Ada tuh kan orang, aku adalah korban, lupa dia gitu loh, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya ya ada kontribusinya dia gitu loh. Kalau kamu nampaknya Maria nggak gitu ya, bagi kalian yang sebagian besar Gemini gitu ya, ya adil, fair gitu loh, melihat dengan jernih, gagah gitu ya, bilang ya aku salah, dia juga ada keliru gitu. Di sana ya. Dan kalau dilihat energi dari seseorang ini sampai saat sekarang, nampaknya Mari dia masih dalam upaya berjuang untuk membuat kondisinya dia baik-baik saja ke diri, terhadap hubungan kalian ini. Karena ini tuh hubungannya lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Lagi tidak baik-baik saja ini nampaknya. Lagi ada problem, lagi ada masalah, atau ya tadi bahkan ini tuh tidak tertutup kemungkinan telah berpisah gitu ya. Atau ketika pun dijalani, tapi tidak dijalani dengan mulus, tidak dijalani dengan enak. Ada di situ tuh bisa kayak lagi bentrok gitu ya. Pendapatnya kamu ditolak sama dia, atau pendapatnya dia tidak dipahami oleh dirimu gitu ya. Gayanya dia kok agak sulit kamu terima, karakternya kamu juga seperti ada tolak belakang dengan dirinya gitu ya. Jadi ada kemungkinan lagi ribut-ribut di sini gitu ya. Ribut-ributnya Mari nampak bisa aja cukup besar gitu ya, cukup besar. Sempet seru gitu loh, sempet rame gitu ya ribut-ributnya kalian berdua ini. Ada kekeosan di sana. Dan yang untuk saat ini Mari nampak sama-sama berjuang ya, baik kamu baik dia, sama-sama berjuang untuk kembali membuat diri ini tuh jadi baik-baik saja. Ya setidaknya diri dulu ya, belum kepikiran tentang bagaimana relationship ini. Dan itu tuh tepat, Mari lihat ya, tepat sebenarnya. Jadi sebelum memperbaiki relationship, mendingan memperbaiki diri sendiri dulu. Soalnya kalau menjalani sok-sokan kita bilang aku mau memperbaiki relationship, tapi kitanya dalam keadaan mental dan emosional yang morat-marit, mau perbaiki apa? Lah orang diri sendiri aja lagi morat-marit kan gitu ya. Nggak mungkin bisa kan gitu ya. Diri ini dulu ditenangkan, didamaikan kan gitu ya, disembuhkan kan gitu ya, baru secara otomatis memperbaiki hubungan. Nggak penting secara otomatis ketika diri ini baik-baik saja, diri ini kembali bahagia, diri ini kembali tenang, kembali damai, secara otomatis hubungan akan seperti itu, mengikuti hubungan akan kembali baik-baik saja. Lah orang hubungan peristiwa terjadi kan karena ada laku, karena ada tindakan, karena ada energi yang dihadirkan. Kan gitu ya, maka terjadi peristiwa. Gitu. Nah jadi ya sumbernya dulu, si pikiran perasaan diri sendiri dulu yang dibenah-benahi. Nggak usah repot-repot perbaiki keadaan, baik sendiri kok itu. Nah jadi ini yang Mari lihat saat sekarang energinya kalian gitu ya. Lagi kayak ngeperbaiki diri masing-masing gitu ya. Dari kecewa kah, dari rasa marah kah, ketersinggungan kah, apalah gitu ya, yang negatif gitu loh. Nah di situ lagi sama-sama berjuang di sini gitu ya. Kayaknya ada yang kamu omongin ke si pasangannya kamu, Mari nampak cukup menghujam gitu ya, cukup menusuk tajam gitu loh. Atau enggak tahu omongan kamu ataukah omongan orang yang terlibat, nampaknya internal ini ya. Kamu ini internal ini. Nampaknya enggak ada campur tangan orang lain dalam hubungan kalian. Gitu ya. Jadi ributnya kalian ya ribut karena kesalahpahaman kah, atau karena bandelnya ego kah, gitu ya. Di situ. Jadi ini benar-benar urusan kamu dengan dia saja ini Mari nampak. Jadi ya sama-sama gitu ya, kayak dianya lagi seperti menyembuhkan diri dari omongannya kamu. Ada omongannya kamu di situ tuh yang bikin dia tersinggung gitu, minimal ya, sakit gitu lah, ada sakit dia, nggak nyangka dia kamu bakal ngomong kayak gitu, tapi ternyata keceplosan ya, atau ternyata telinganya dia ini cukup tajam mendengarkan kalimatnya kamu itu. Nah di sana, memang sih masih belum bisa menerima ya, masih belum bisa menerima.
lebih cepat kamunya mari lihat menerima keadaan gitu ya, kalau dibandingkan dengan dia menerima yang sudah terjadi gitu loh ya. Walaupun mungkin kamu sakit gara-gara omongan dia pula, tapi kamu mari lihat satu step ya di depan si pasangannya kamu ini. Kalian boleh ribut itu tuh ngomongnya pisah, cerai gitu ya. Bahkan bisa, soalnya keras kalian berdua ini mari nampak ya. Sama-sama keras gitu. Feminimnya tuh bisa feminim yang keras gitu ya. Apalagi kalau udah maskulin, makin keras di sana. Jadi ini tuh bisa kalian beneran berpisah gitu. Tapi dalam perpisahan itu ada penyesalan. Ya, misalnya pisahnya kalau sudah suami istri, udah menghadap nih ke pengadilan, udah ketemu kalian berdua di pengadilan, tak 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 bunyi palu bilangin kamu dia cerai gitu. Tapi apakah benar-benaran kalian bercerai? Di atas paper iya sudah bercerai, tapi pikiran perasaan belum. Pikiran dan perasaan di situ tuh mari lihat belum, gitu ya. Ini nampaknya juga kayak cerita cinta seperti nggak tahu Maria apa ini kamu apa ini pasanganmu. Ini tuh kayak ngalamin ini nih baru bener-beneran aku jatuh cinta. Itu ya yang mari tangkap energinya. Nggak tahu apa kamu apa si pasanganmu. Jadi bisa aja berpacaran sudah berapa kali, tapi kalau benar-benar dikatakan cinta, baru kejadian dalam hubungan ini. Makanya agaknya jadi payah ya, berat jadinya untuk berpisah ya. Baru tahu, ini ya rasa cinta beneran itu tuh, jatuh cinta beneran itu tuh gini ya. Baru itu dialami di sini, dalam hubungan ini. Gitu loh. Nampak-nampaknya dia ini ya, nampak-nampaknya pasangan kamu ini, arah-arahnya kayak dia ya, gitu ya. Oke, nah jadi di sana kalau mau lihat untuk kembali membuat diri baik-baik saja, rasa-rasanya masih akan butuh proses gitu ya, masih butuh waktu di sana. Membahagiakan sekaligus yang bikin menyedihkan nampaknya hubungan ini ya. Begitu bahagia, wah bahagia banget gitu ya, bisa tuh di list, dia baiknya gini, dia baiknya gitu. Tapi juga kalau dibilang nakalnya dia gimana nih, jahatnya dia kayak gimana nih, banyak juga gitu ya. Boleh-boleh di situ tuh berimbang gitu ya, banyaknya. Oke. Tetapi ya tentu saja ya, mengerikan apapun kondisi hubungan kalian ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya, seberapapun kadar mengerikannya, namun kalau mari nampak ya karena memang di sini ada terlibat cinta ya, memang ada terlibat rasa. Makanya tadi mari prediksi yang benar-benaran mengalami ini ya jatuh cinta yang benar-benaran jatuh cinta ya, itu kan pasangannya kamu gitu ya. Jadi kalau mari lihat dia memang dia butuh waktu ya. Dia butuh waktu untuk memaafkan kamu karena dia banyak sedikitnya sudah sakit gara-gara kamu. Dia butuh waktu memaafkan, tapi apakah memaafkan itu tuh akan terjadi? Ada. Mari lihat di situ tuh ada. Gitu ya. Ada. Nah. Oke, ada ya. Jadi untuk beberapa nanti bisa hubungan ini tuh akan kembali coba dibangun gitu ya. Tetapi memang nampaknya ada takdir sudah di dalam hubungan kalian. Tidak peduli seberapa besar upaya untuk memperbaiki, namun pada akhirnya ini tuh kayak yang berpisah juga gitu ya. Setidaknya ya kamu bisa atau tidak gitu ya berpisah dari dia, dianya sendiri akan
menuntaskan ya, dia sendiri akan bilang selesai, aku benar-benar selesai sama game ini, benar-benar enough gitu ya. Di sana. Tapi ya perpisahan itu tuh kalian tidak menjadi musuh, setidaknya dia tidak akan menjadikan kamu jadi musuhnya dia. Kamu bolehlah mau nganggap dia apa nanti ya ketika perpisahan, tapi kalau dianya sendiri tidak akan gitu. Tidak mungkin dianya bisa merubah ya siapa kamu dalam hidupnya dia, dari orang yang dicintai menjadi orang yang sangat amat dibenci gitu. Enggak gitu. Satu saat gak tahu kapan gitu ya, kamu bisa akan ketemu dengan dia, tapi dia akan melemparkan senyum ke kamu gitu ya. Dia akan memandang kamu dengan pandangan kasih daripada mata melotot gitu ya, atau dia ngelihat kamu dengan senyum sinis gitu ya. Enggak bisa dia kayak gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya cukup berkesan gitu loh ya bagi seseorang ini hadirnya dirimu gitu. Kalau mari lihat, memang kalian ini akan mencobanya nih ya. Jadi kayak sebelum ketemu dengan perpisahan, itu tuh ndak yang gampang-gampang menyerah gitu loh ya. Nggak gampang-gampang menyerah kalian ini. Ada tuh percobaan demi percobaan, upaya demi upaya gitu ya, untuk kembali rujuk, untuk kembali langgeng, harmonis, bahagia, sebutlah hal-hal yang positif gitu ya. Pasti ada upaya kalian ke arah sana ya. Cuman ya tadi kayak kata Mari, jangan-jangan memang takdirnya seperti itu ya. Memang takdirnya kalian sudah ditentukan ya hanya sekian tahun saja gitu ya. Pada akhirnya ya ada dunia masing-masing yang kalian jalani gitu ya. Jadi bukan lagi, kalau dunia fisik ya udah ya sama-sama di sini juga, sama-sama di bumi ini. Tapi dalam kehidupan, senyata-nyatanya kehidupan, ya ada jalan yang berbeda ternyata antara kamu dengan si seseorang ini. Tetapi ya ini terlalu jauh ya untuk pembacaan akan berpisahnya. Sesuai aja lah dengan judul, bagaimana energi seseorang ini tuh ke kamu. Kalau Madlet ya cinta, ya sayang sama kamu ada, ya berupaya untuk baik-baik saja kembali bersama dengan dirimu, akan menjadi gambaran dari seseorang ini gitu ya. 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, itu tuh akan dia lakukan ya ke hubungan kalian sampai nanti pada akhirnya seperti bacaan Mari tadi di sana. Jadi yang kayak memikirkan kamu, memikirkan hubungan kalian ini, itu tuh terlalu sering ya seseorang ini tuh lakukan, terutama saat-saat sekarang gitu ya. Jadi dia, kalaupun kalian sudah lose contact untuk saat ini, secara fisik ajanya itu sedang tidak komunikasi gitu. Tapi kalau dunia batin, tarik-tarikannya kalian ini ya, sinkronitas tadi di sana masih belum bisa melupakan. Walaupun mungkin untuk saat ini yang terfikirkan itu tuh bagian yang gak enak-enaknya gitu ya, terutama seseorang ini. Kalau kamu masih bisa ini bagian yang enak-enaknya dari dia, misalnya ketika dia romantis sama kamu, ketika dia ngasih ini dan itu, ya memori-memori cantik gitu ya, kamu sudah bisa teringat pada hal itu. Kalau dia ini memang masih kayak yang jelek-jeleknya dulu lah, ketika kamu katakan bentak dia, ketika kamu melakukan sesuatu yang bikin dia tidak nyaman, memang itu yang saat ini sedang dia pikirkan. Tapi ini lambat laun netral kembali gitu ya, bisa netral kembali, karena kayak kata Mari kan akan ada upaya memperbaiki. Jadi nggak mungkin ya dengan situasi pikiran dan perasaan yang tidak enak bisa memperbaiki, nggak mungkin gitu ya. Nah jadi tenang, ini seperti kayak lagi air keruh, hanya tunggu waktu aja kotoran dalam air itu tuh mengendap. Nah gitu ya, nanti kalau udah tinggal yang jernihnya, punya energi lagi, bikin kamu bahagia, bikin kamu senang, bikin kamu merasa nyaman, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, baik, nanti dia beberapa hari lagi nih, paling enggak sekitar 2 minggu ya paling lama ya, bagi kalian sedang tidak baik-baik saja ini tuh,
Nanti kamu akan lihat kok ada perlakuan manis dari si pasangannya kamu ini. Nggak tahu perlakuan manis apa, ini bukan omongan lo ya, tapi tindakan gitu. Misalnya tiba-tiba ngirim kamu apa gitu ya, tiba-tiba bawain kamu apa gitu ya, atau tiba-tiba dia kayak membelai kamu, karena sikap pelaku di sini mari lihat ya. Nah, dan itu tuh nanti bisa cukup menyejukkan jiwamu gitu. Karena mari lihat juga ya, kamu bukannya ingin pertempuran terus-menerus kejadian ya dalam hubungan kalian gitu ya. Karena kamu di sini juga merindukan fase-fase atau masa-masa indah kalian. Jadi ya sehingga ketika ada perlakuan manis dari dia, itu tuh kamu langsung happy, kamu langsung bahagia di sini. Gitu ya. Jadi kayak ada percepatan nanti, ada percepatan situasi kalian akan baik-baik saja kembali ya. Tunggu aja 2 minggu sejak kamu menyaksikan video ini, tapi tentu saja bagi kalian yang memang akan bagi kalian yang memang resonate gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah bacaan ini ditujukan ke kamu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus zodiak itu hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke. Kita mulai dari Libra di sini, Pisces hadir, ada energi dari Capricorn di sini, Leo. Berikut ada energi dari Aries, ada Aquarius, ada Virgo, Gemini masuk. Ini energi dari Scorpio, ada energi dari Cancer, ada energi dari Gemini. Oke. Ke inisial kita ada S, ada 1. Berikut W, warna, F, fajar, O, ada orang, kemudian P, pelita, I, istimewa, E, emas, berikut ada A, ada alam, M, ada mesra, R, ada rasa. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.